Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, kaum muslimin dimanapun antum berada, wabil khusus warga Bekasi, hadiri aksi bela ulama untuk menuntut Mabes Polri segera tangkap dan penjarakan si monyet cucu PKI yang jelas telah menghina guru tua, ulama besar yang telah mendedikasikan kehidupannya untuk kemajuan pendidikan di negeri yang kita cintai ini, agar segera ditangkap karena dia telah membuat rusak kebinekaan di negeri yang kita cintai ini. Catat kapan waktunya: Senin 21 April 2025 ba'da zuhur. Sama-sama kita sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini di Mabes Polri, konon katanya ada aksi 214, aksi membela guru tua. Ya, setelah kemarin pada tanggal 19 April atau aksi 194 itu diundur, ya dibatalkan. Konon katanya karena menghormati non-muslim, yaitu dalam memperingati hari Paskah. Dan kemudian hari ini akan dilanjutkan dengan menghadirkan massa maksimal, wah, ya mungkin sampai 10 juta orang mungkin gitu, karena dulu kan 212 sampai 7 juta gitu kan. Tapi nggak tahu mana usia semua atau tidak. Tapi yang jelas hari ini sebetulnya adalah hari Kartini. Iya kan? Sekarang tanggal 21 April itu hari Kartini, hari besar nasional nih. Jadi kalau memang berjiwa nasionalis, tentunya hari ini pun ya dibatalkan, tidak jadi untuk melakukan aksi massa. Atau kalau mau tetap dilaksanakan, ya sebaiknya menggunakan kebaya, menggunakan baju daerah. Jadi nanti aksi-aksi massa nih, para ustadz-ustadznya begitu memang kebaya gitu kan. Iya, pakai kebaya yang outing-outingnya juga pakai kebaya gitu. Iya kan, jadi aksi tapi asyik gitu. Aksinya aksi yang patuh terhadap hari besar nasional, itu kan keren gitu. Tapi sampai dengan hari ini nih, tadi pagi tuh saya searching ke beberapa media gitu untuk mencari informasi apakah acara di Mabes Polri ini benar-benar akan dilaksanakan hari ini. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini, bahkan di live streamingnya Mabes Polri itu saya tidak menemukan adanya informasi bahwa hari ini akan dilaksanakan aksi 214 gitu. Ya mungkin karena aksinya itu akan dilaksanakan nanti ya ba'da duhur ya, sehingga pagi ini mungkin mereka sedang prepare gitu, sedang sarapan dulu, sedang ya melatih vokal gitu, mungkin begitu. Tapi untuk melihat aksi ini sebetulnya ada banyak sekali poin-poin tentang mereka. Apakah mereka itu benar-benar ulama? Apakah mereka itu benar-benar durah Rasul? Apakah mereka benar-benar Islam? Iya. Apakah dengan aksi seperti itu akan menunjukkan bahwa mereka itu adalah kelompok yang ahli surga, kelompok yang paling benar sendiri? Tidak. Ada banyak hal ini ya. Ini rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Aku generasi al-khairat. Kini al-khairat memperlihatkan dirinya kepada negara bahwa di Sulawesi Tengah ada seorang guru yang kami cintai, ada seorang guru yang kami sayangi. Namun hari ini dengan terang-terangan segelintir kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dan luar nalar dan pikiran manusia. Yang pertama adalah mereka para habaib Ba'ali itu mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai cucu Rasul, dan mereka selalu teriak-teriak takbir, tetapi takbirnya itu adalah untuk memprovokasi umat. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi umat Islam sebetulnya. Tuh, dari non muslim itu malu kita dilihatnya. Iya, malu kita.
Masa teriak-teriak takbir menyebut asma Allah itu untuk provokasi? Itu kan konyol. Ini yang dilakukan oleh para habib yang ngaku ulama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, aksi ini adalah aksi penuh nafsu. Aksi untuk menutupi kebobrokan nasab mereka. Ya, nasab palsu mereka yang mau seperti cucu Rasulullah. Kemudian mereka mengalihkan masalah kepalsuan nasab mereka ini dengan menghasut para pribumi yang sudah menjadi mukibul dan mukiblog. Ini adalah upaya untuk pengalihan kepalsuan nasab mereka, sehingga mereka memprovokasi umat nih. Ya kebetulan Gus Fuad itu salah ucap gitu ya, ada kata-kata monyet-monyetnya, walaupun beliau itu sudah minta maaf, tapi ya karena Mbak Alwi ini sedang mencari celah begitu ya hanya begini. Ya mereka sebenarnya sedang menutupi kepalsuan nasab mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, jika mereka itu adalah ulama, tentunya mereka ini akan meredam, akan mendamaikan masyarakat. Tidak malah memprovokasi, berbuat onar, mulutnya sampai berbusa. Dan mereka memprovokasi umat untuk mengajak perang dengan pribumi. Apakah mereka zurah Rasul? Apakah mereka para ulama? Orang goblok saja bisa melihat tentang siapa mereka. Tapi para mukiblognya ini sudah kadung seperti itu, kadung tercucuk otaknya, sehingga tidak bisa berpikir waras. Kalau ulama tidak akan seperti itu, tidak akan memprovokasi umat, apalagi mengajak perang. Ini yang jadi konyol. Keempat adalah bahwa perilaku mereka itu adalah perilaku komunis yang sesungguhnya. Mereka melakukan teror, menghasut, membuat onar, membuat kegaduhan, membuat kerusakan. Tapi mereka adalah bukot-bukot yang memang harus dihilangkan dari muka bumi ini. Kemudian yang kelima adalah mereka para habib baru yang selalu mau sebagai keturunan Rasulullah. Mereka ini bermasalah. Mereka bermasalah dengan nasabnya sendiri. Karena mereka itu sudah mencantolkan nasab kepada nasab Rasulullah. Mereka membuat kerusakan. Ini sebuah penistaan yang luar biasa. Mereka telah merusak marwah Rasulullah. Tetapi yang disuruh berperang malah pribumi. Dan dalam hal ini saya sangat berharap supaya pemerintah itu bisa membatalkan dan menggagalkan acara aksi ini. Karena aksi ini tidak ada gunanya sama sekali. Untuk masalah guru tua, jelas Gus Fuad itu sudah memberikan klarifikasi, bahkan membuat surat terbuka. Iya, surat terbuka untuk berdiskusi untuk masalah guru tua. Ya karena faktanya guru tua itu bukanlah pahlawan. Tetapi kalau saya bilang, dia ini adalah tidak lebih dari pecundang yang lari pada saat negaranya atau negara Yaman Selatan itu sedang dilanda perang, tapi dia melari ke Indonesia. Di sini mendapatkan suaka yang luar biasa, sehingga dengan kecerdasannya membuat sekolah dan berjalan di jalur pendidikan. Ya kalau bermanfaat, tetapi untuk mengacu kepada apakah dia itu adalah seorang pahlawan, seorang WNI, karena untuk menjadi pahlawan itu tentunya harus menjadi WNI. Tapi pada saat itu tidak. Jadi kalaupun memang guru tua ini berguna, berjasa, tetapi untuk kategori pahlawan, dia itu tidak masuk. Semua orang tahu hal tersebut. Nah ini yang seharusnya dari pihak aparat pemerintah itu paham. Iya, jadi tidak boleh untuk ikut-ikutan asal melihat bahwa guru tua seorang yang berjasa kemudian dihina oleh pribumi gitu. Tapi kita bisa melihat kan bahwa pribumi ini ya kita semua berbicara seperti ada sebuah efek akibat, karena sebabnya mereka para keturunan Balawi itu selalu menebar kebencian, memprovokasi, sehingga kita merespon dengan seperti ini. Ya, jadi untuk aksi hari ini kalau bisa itu dibatalkan, digagalkan. Tentang aksi kapan lagi, karena kemarin aksi 19.4 itu sudah batal, gagal, kemudian diundur. Sekarang aksi 214 itu seolah-olah akan menghadirkan jutaan orang gitu. Walaupun mungkin nanti kalau jadi ya mungkin pakai kebaya semua gitu ya, baik cowok cewek itu nanti pakai kebaya gitu kan, genit-genit gitu. Atau ya mungkin besok aksi 31/12 gitu. Besok jauh 31 Desember gitu. Aksinya kan masih fleksibel aksinya gitu. Ya, jadi semoga ini bisa memberikan pengertian kepada semuanya, khususnya para netizen, bahwa mereka ini adalah sekelompok bugot-bugot yang mau sebagai Rasulullah,
kemudian mau sebagai ulama, tetapi mereka memprovokasi umat, memprovokasi pribumi dengan cara mengadu anjing. Ya, karena mereka ini adalah anjing-anjing. Ya, oke. Apapun yang terjadi, kita jangan sampai seperti anjing. Ya, jangan sampai seperti mereka. Oke, mari kita jaga diri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri asap.